Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, ayat selanjutnya yang penting untuk segera diketahui sebelum mengenal ayat-ayat penting lainnya adalah ayat-ayat berikut ini. Pertama yang tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 109 sampai dengan ayat 110. Habis itu nanti kita loncat langsung ke surat An-Nisa insyaallah. Allah berfirman pada ayat 109 dan 110 dari surat Ali Imran, surat nomor 3 dari urut-urutan nomor surat di dalam Al-Qur'an. Bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Walillah dan kepunyaan Allah, milik Allah, ma fis samawati apa saja yang di langit, wa ma dan apa saja yang fil ardi di bumi. Wa ilallahi dan kepada Allah turja'u akan dikembalikan, dipulangkan, dikembalikan. Apa yang dikembalikan kepada Allah? Al-umur, segala urusan itu, segala perkara itu. Pertama, Allah menyatakan kepada kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Qur'an, bahwasanya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi ini semuanya itu milik Allah. Coba kita lihat terjemah Kementerian Agama mengenai ayat ini, ada di halaman berapa? 64. Nah ini pas nih. Walillahi dan milik Allah lah ma fis samawat, ma fis samawati apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi. Jadi yang semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Yang ada di langit kita yang bisa tahu, yang kita bisa tahu, bisa lihat dengan mata kepala, ya langit yang kelihatan ini, langit yang kelihatan ini namanya as-sama'ud dunya, langit dunia, langit yang paling dekat. Langit yang paling bawah. Dunia artinya dekat. Di atas langit yang kita lihat ini masih ada langit lagi. Di atas langit yang kedua masih ada langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut firman Allah juga dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita bisa baca bahwa langit itu bertumpuk-tumpuk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah itu adalah alladzi khalaqas sama, alladzi khalaqas
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nah, biar ayatnya jelas, kita tampilkan dulu. Sebelum membahas ayat 109 surah Al-Imran ya, kita lompat dulu ke surat 67, namanya surat Al-Mulk, yang dibaca tadi adalah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nih ya, tadi sudah dibaca nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ini yang ketiga ini. Allah itu adalah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua wahai manusia. Jadi hidup ini ujian. Kematian itu juga ujian. Nanti kita mati akan diuji lagi oleh Allah dengan pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya. Untuk diuji, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik atau paling ikhlas amalannya. Dan Allah Maha Gagah Perkasa, Allah Maha Pengampun. Di ayat yang berikutnya Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah itu adalah alladzi yang khalaqa, telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit, tibaqon, yang bertumpuk-tumpuk. Kalau dalam kamus Inggris Indonesia Arab ini diartikan ini tadbik yang bertingkat-tingkat. Nah, tabakan itu bertumpuk-tumpuk atau bertingkat-tingkatan. Jadi langit ada 7 lapis, 7 tingkat. Nah, Allah itu berada di atas langit yang ke-7, di atasnya lagi. Begitu menurut satu keterangan yang kita dapati dari agama kita. Nah, keletaknya Allah di mana? Nah, wallahu a'lam, kita enggak pernah tahu, cuma diberitahu bahwa ketika Nabi menjalani Isra Mi'raj, beliau dibawa oleh malaikat Jibril untuk menghadap kepada Allah, menembus langit sampai langit yang ke-7, naik lagi ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Lalu di sanalah Nabi bertemu, mendengar suara langsung dari Allah. Allah menyuruh Nabi agar umatnya diperintahkan untuk menjalani sholat 50 kali sehari semalam. Turun Nabi sampai ke langit di mana Nabi Musa berada. Ditanya, Muhammad, kamu habis menghadap Allah, kamu disuruh apa? Umatku disuruh sholat 50 kali sehari semalam. Oh, sama dengan umatku kalau begitu. Tapi kamu kembali lagi sana, minta sama Allah, minta dikurangi. Gak mungkin umatmu kuat. Umatku aja gak kuat kok. Umatmu gak akan mungkin kuat. Umatmu kecil-kecil. Umatku gede-gede aja gak kuat. Balik sana, minta sama Allah dikurangi. Minta separuhnya. Nah, balik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah. Allah mengabulkan permintaan Nabi. Ya sudah, sekarang separuhnya. Tinggal 25 kali sehari semalam. Turun lagi Nabi kita sampai di tempat Nabi Musa berada, di langit keberapa itu ya, saya lupa, keempat apa kedua apa keberapa itu. Ditanya lagi, kata Allah berapa? 25 kali sehari semalam. Wah, nggak bisa, minta lagi dikurangi separuhnya lagi. Balik lagi ke atas sampai kedua kali balik ya. Berapa? Dikurang lagi separuh. Ya, kalau separuh ya kita nggak bisa bilang 12,5. Ya kira-kira mungkin 10 gitu. Ya, terus balik lagi ketemu dengan Nabi Musa, masih lagi dia ngomongin, nggak bisa umatmu sholat sehari semalam 10 kali, nggak bisa. Kamu balik minta sama Allah separuh lagi, minta lagi sama dia, minta dikurangi lagi kata Nabi Musa. Balik lagi Nabi kita menghadap pada Allah. Allah bilang, Muhammad, ku penuhi permintaanmu, umatmu sholat sehari semalam 5 kali saja. Tetapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali sehari semalam. Nah, udah, ini ketetapanku, tidak bisa dirubah lagi. Nah, kata Allah begitu. Nah, sudah Nabi kita turun sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa masih bilang lagi, hei Muhammad, umatmu gak akan kuat sholat sehari semalam 5 kali. Gak akan kuat, minta lagi dikurangi oleh Allah. Hei Musa,
Aku sudah minta dan Allah sudah bilang ini ketetapannya, nggak bisa dirubah lagi. Aku malu bolak-balik bilang sama Allah gitu. Enggak, udah ini. Ingat Muhammad ya, ingat, kamu ingat ya omonganku ini ya. Nanti lihat umatmu nggak akan kuat sholat sehari semalam 5 kali, lihat aja nanti. Betul kan kata Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad SAW ini jangankan 5 kali sehari semalam, jangankan 50 kali sehari malam atau 12 atau 10 kali atau 5 berapa kali ya, nggak kuat. Kadang-kadang sholat subuh nggak bangun kok, apalagi ngaji begini nggak bangun sholat subuh. Nanti bangunnya jam 6 matahari udah terbit, baru bangun, baru sholat subuh. Nah, nanti duhur asar nggak sholat karena sibuk kerja. Nah, pulang ke rumah mandi sudah siap di rumah, baru sholat maghrib isya. Jadi subuhnya nggak terlambat, duhur asar nggak sholat, maghrib isya baru sholat. Itu pun kalau mau dia. Kalau dia pergi ke cari baju lebaran, ya sudah nggak sholat lagi dia. Betul Nabi Musa itu. Nah kembali ke sini sudah. Allah itulah yang telah menciptakan langit 7 tingkat 7 yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah engkau melihat wahai Muhammad fi khalqir rahman dalam ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu min tafawut, dari ketidakseimbangan. Langit itu walaupun ciptaan Allah itu bertingkat-tingkat begitu itu nggak ada itu ketidakrapian, di situ dari apa Pak di situ? Di surat Al-Mulk ini at-tafawut diartikan apa di situ? Tidak berselisih ini diartikan begitu. Tidak ada kekacauannya, tidak ada ketimpangan, tidak ada. Rapi semua ciptaan Allah itu. Farji'il basara, maka ulangilah pandangan mata itu, lihat lagi ke langit. Hal tara min futur, adakah kamu melihat dari pecah-pecah, celah-celah? Ada enggak langit yang pecah, yang bocor? Langit itu atap dunia, atapnya bumi ini. Ibarat bumi ini rumah seluruh makhluk, atapnya itu langit. Dan atapnya Allah yang namanya langit itu enggak bocor. Lah kok hujan turun dari langit? Itu bukan dari langit, dari antara bumi dengan langit itu hujan itu. Oh, saudara, nanti saudara kalau naik pesawat ya, dari kita mau take off naik pesawat itu, hujan deras di bandara, saya pernah mengalami itu. Hujan deras, terbang. Ya, baca doa aja sudah, pilotnya berani terbang kok. Ya kita santai aja, doa saja sama Allah. Karena lebih tahu keadaan alam, langit, awan, di udara, angkasa itu, membawa kendaraan angkasa, pesawat itu ya pilot yang lebih tahu. Pilotnya berani terbang ya kita santai aja. Bismillahirrahmanirrahim lah. Nah, begitu ini naik ke atas, nanti akan sampai di atas awan. Hujannya di bawah situ, di atas nggak ada hujan, di atas awan nggak ada hujan. Ya, jadi bukan langitnya bocor. Langit nggak pernah bocor, yang bocor itu rumah kita, Pak. Waktu kita bangun dengan sungguh-sungguh, udah dicor baik-baik, ya. Pak Haji Nanang yang ngerti bangunan itu, udah dibikin baik-baik, nggak akan bocor. Ini masjid juga bocor, pernah ini atas airnya nih. Nah, Masya Allah. Langit nggak ada, sudah ya. Jadi ini pernyataan bahwa Allah menciptakan langit 7 tingkatan. Lalu kita kembali ke surat Ali Imran ayat yang ke 100 berapa tadi? 9 ya. Ya, nih. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit. Jadi apa yang di langit? Ya ada di langit ya. Ada matahari, bulan, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya itu. Kemudian ada awan, ada hujan. Kemudian ada para malaikat yang kita tidak bisa melihat mereka. Ada Baitul Izzah, Ka'bahnya para malaikat yang tiap hari mereka tawaf, masuk ke situ tawaf. Dan malaikat yang masuk ke itu Baitul Izzah itu, kalau kata Rasulullah itu kalau dari Ka'bah ditarik garis lurus ke langit itu tembus pas Ka'bahnya para malaikat itu.
Baitul Izzah. Disitulah tempat turunnya Al-Quran yang semula dari Lauhul Mahfuz turun dalam bulan Ramadan sekaligus 30 juz turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke langit yang paling dekat yang di situ ada Baitul Izzah namanya. Sama kalau di bumi namanya Baitullah. Baitul Izzah itu rumah kemuliaan, rumahnya Allah yang maha mulia. Kalau di bumi namanya Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Nah, Ka'bah itu yang tawaf itu manusia. Tapi kalau Baitul Izzah yang tawaf itu para malaikat. Dan malaikat yang sudah tawaf di situ nggak akan tawaf lagi yang kedua kalinya. Tiap hari ganti terus. Jadi berapa banyaknya jumlah malaikat itu sejak diciptakannya langit sampai hari ini malaikat itu tiap hari masuk ke situ tawaf keluar lagi. Nanti ganti malaikat yang lain lagi keluar. Jadi banyak sekali malaikat itu, miliaran juga itu. Kalau manusia jumlahnya miliaran, malaikat juga kira-kira miliaran juga. Sama dengan bangsa jin juga miliaran juga itu. Nah, jadi saudara sekalian, yang ada di langit semua itu milik Allah dan yang ada di bumi juga milik Allah. Yang ada di bumi apa? Ya kita semua ini yang ada di bumi ini. Manusia tinggal di bumi semua, binatang tinggal di bumi semua, tanaman tinggal ada di bumi. Ada lautnya, ada barang-barang yang ada di bumi, yang di bawah bumi juga. Lahtassaro, yang ada di bawah tanah, kata Allah. Kalau ayat ini kita bandingkan dengan yang tersebut dalam surat ke-20, surat Toha. Jadi kita ini piknik ya, dari satu surat ke surat yang lain dalam Al-Quran dalam rangka mempelajari ayat-ayat yang termasuk penting untuk segera diketahui. Ini termasuk ayat yang penting untuk segera diketahui adalah surat Toha, surat yang ke-20 ini. Nah ini, yang gara-gara surat ini turun Umar bin Khattab masuk Islam. Yang tadinya anti kepada Islam, gara-gara mendengar surat ini dibacakan, beliau langsung masuk Islam. Suratu Toha, surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Nah, ini sampai di sini aja. Dan seterusnya itu belakangnya semua penting-penting semua itu. Nah, ini di sini. Toha manusia. Ada yang mengatakan Toha ini manusia. Sama seperti Yasin itu artinya manusia. Sebagian tafsir mengatakan Yasin artinya manusia. Toha juga manusia. Tapi yang lainnya mengatakan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Ya. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu dengan apa yang dimaksudkan dengan potongan huruf-huruf hijaiyah ini. Setelah Allah membuka firman-Nya dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf fa dan huruf ha yang dibaca Taha itu, ma tidaklah anzalna kami menurunkan alaika kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an itu litashqa supaya kamu celaka, supaya kamu keberatan atau celaka. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau Muhammad dan kepada umatmu ini supaya kalian tuh jadi orang yang celaka. Enggak. Kalian enggak akan celaka dengan menerima Al-Qur'an ini. Di dunia sampai di akhirat. Kalian pegang teguh Al-Quran ini seperti perintah Allah kemarin itu wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran ini bersama-sama. Kalau kamu berpegang teguh pada Al-Quran, kamu enggak akan celaka, hidupmu enggak akan celaka. Karena kamu tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bisa mencelakai kamu. Ya, melanggar hukum pun kamu enggak berani. Ya, karena kalau melanggar hukum, hukumnya manusia aja ditangkap polisi, jaksa, dibui, ya. Apalagi kalau melanggar hukumnya Allah, ditangkap oleh malaikat Allah karena nanti di hari kiamat ditangkap, diborgol, diikat pakai rantai 70 dirok, dihadapkan kepada Allah, diadili, dimasukkan penjaranya Allah, namanya neraka sa'ir. Ya, jadi
Tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini supaya kamu celaka, supaya kamu menderita atau sengsara. Illa kecuali ya Al-Quran itu, melainkan Al-Quran itu diturunkan tadzkiratan sebagai peringatan limayyahsya bagi orang yang takut. Jadi Al-Quran itu adalah ayat Allah, kalamullah, firman Allah, kitab Allah yang diturunkan ke bumi, dari langit ke bumi untuk peringatan, sebagai peringatan untuk orang yang takut. Kalau orangnya nggak takut sama Allah ya Al-Quran disepelekan, diabaikan, nggak dianggap apa-apa. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tanzilan tu penurunan Al-Quran ini mimman dari yang khalaqal arda telah menciptakan bumi itu, yaitu dari Allah yang telah menciptakan bumi, was samawatil ula, dan yang telah menciptakan langit yang banyak itu, al-ula, langit yang tinggi. Langit yang tinggi itu Allah yang menciptakan ya Muhammad. Bumi yang luas ini Allah juga yang menciptakan. Siapa itu? Man khalaqal arda was samawatil ula, itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi itu siapa? Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Alal ars, di atas ars, istawa, dia istiwa, dia bersemayam. Allah bersemayam di atas ars. Ars itu singgasananya Allah. Ya, terus di ayat yang ke-6 ini sama dengan surat Ali Imran tadi. Lahu ma fis samawati, kepunyaan dia Allah. Kalau di dalam surat Ali Imran bunyinya lillahi ma fis samawati. Masih ingat tadi ya bunyi ayatnya ya? Surat Ali Imran 109. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bunyinya begitu aja di surat Ali Imran. Kalau di sini lahu, kepunyaan dia Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, yang ada di antara langit dan bumi. Ternyata masih ada lagi sesuatu ciptaan Allah yang tinggalnya di antara langit dan bumi. Siapa mereka? Mungkin alien itu. Ya mungkin, nah kita juga cuma dengar cerita-cerita aja. Ya makhluk Allah lah yang kita tidak tahu. Mungkin para malaikat itu. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahtas saro, wa ma, dan apa saja yang tahta, di bawah, asaro, tanah. Yang ada di bawah tanah ini Pak, yang kalau digali saudara bisa dapatkan emas. Digali bisa dapat bahan bakar minyak, ya, digali lagi bisa dapat boksit, bisa dapat lagi apa Pak? Tembaga, bisa dapat lagi apa? Barang-barang tambang, batu bara. Nah, itu semuanya milik Allah. Allah ciptakan itu untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran seluruh manusia di muka bumi ini, bukan untuk kemakmuran segelintir orang. Tuh Pak Bu, nih dah, ini sampai sini dulu, kembali ke surat Ali Imran lagi. Ini saya mau menunjukkan saja bahwa kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Menurut surat Ali Imran tadi ayat 109 ya. Walillahi, dan kepunyaan Allah lah ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Kalau dalam surat Toha ditambah lagi wa ma bainahuma wa ma tahtas saro, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, dan apa saja yang ada di bawah tanah. Tuh. Itu semuanya milik Allah. Terus wa ilallah, dan kepada Allah lah turja'ul umur, akan dikembalikan segala urusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita setiap hari punya urusan. Kita berurusan atau mempunyai urusan. Urusan itu bisa jadi urusan antara ayah dengan ibu, bapak dengan ibu. Urusan antara anak dengan orang tua.
urusan antara suami dengan istri, urusan antara seseorang dengan tetangganya, urusan antara orang dengan atasannya, urusan antara orang dengan bawahannya, urusan dengan masyarakat banyak ini, urusan dengan hewan binatang ada itu nanti. Semua urusan itu tadi harusnya kita jalani dengan baik. Urusan kita dengan istri harusnya urusan yang baik-baik saja. Urusan kita dengan suami bagi para istri juga harusnya urusan yang baik-baik saja. Urusan kita dengan kedua orang tua kita harusnya urusan kita tuh baik-baik saja. Urusan antara kita dengan tetangga harusnya urusannya baik-baik saja. Ya. Demikian juga urusan antara pejabat pemimpin dengan rakyatnya seharusnya adalah urusan yang baik-baik saja. Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena nanti semua urusan itu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau urusan kamu dengan orang tua kamu beres, Allah nggak akan memberi kamu hukuman atau sanksi apapun. Seorang anak yang sama kedua orang tuanya nggak pernah ada urusan yang jelek, selalu baik urusannya, taat kepada kedua orang tuanya, nurut sama kedua orang tuanya, memperhatikan nasihat orang tuanya dengan baik. Nanti oleh Allah akan ridho. Ya. Ada hadis apa itu? Yardo nasi Saipul malah turu piye? Apa ya Yardo? Duh, lupa aku. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, seorang anak yang sama kedua orang tuanya urusannya baik, Allah akan ridho sama anak itu tadi. Suami sama istri yang urusannya baik, Allah ridho sama suami yang baik sama istrinya. Istri yang baik kepada suami, Allah ridho kepada istri tadi. Ya. Begitu juga rakyat yang taat kepada pemimpinnya, Allah ridho, senang kepada rakyat yang taat kepada pemimpinnya. Tapi pemimpin yang bagaimana dulu? Allah ngasih tahu pemimpin yang beriman, yang takut kepada Allah, yang tidak berani ngambil punya rakyat, yang nggak berani menguasai barang milik rakyat banyak diambil buat dirinya atau kelompoknya atau keluarganya. Bukan itu, bukan pemimpinnya kayak begitu. Taat kepada pemimpin itu wajib hukumnya. Nah, pemimpin diwajibkan oleh Allah mengurusi rakyatnya dengan baik. Jangan sampai ada satu pun dari rakyatnya yang mati kelaparan. Tuh, ada satu orang saja di muka bumi ini mati karena kelaparan, yang bertanggung jawab itu mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Semuanya akan dilandrat, kata bahasa Belandanya, akan dipanggil oleh Allah dan diadili nanti di sana. Nah, kan dikembalikan urusan tadi. Kenapa kamu punya rakyat sampai mati kelaparan? Sementara kamu makan kenyang, makan enak, buka puasa di hotel mewah, nah, tidur di hotel mewah, nah, padahal ada rakyatnya yang susah, punya rumah, nyewa saja mahal. Nah, jadi semua urusan nanti akan dikembalikan kepada Allah. Makanya kita berhati-hati dalam segala urusan. Jadilah manusia, jadilah orang yang selalu berurusan dengan urusan yang baik. Kalau urusan kita ini selalu baik-baik saja dengan siapapun, kita tidak akan melanggar apapun. Urusan berlalu lintas, Pak, kalau kita taati aturan lalu lintas, gak akan mungkin ditilang oleh polisi, gak akan itu. Naik motor pakai helm, walaupun habis ngaji gini pakai helm, sampean copot kopiahnya pakai helm. Walaupun nggak ada polisi yang melihat. Tuh. Kadang-kadang jamaah kita ini ada yang suka ngeyel ya. Pulang ngaji mentang-mentang rumahnya dekat nggak pakai helm, ketahuan polisi difoto ceret. Nah, nanti pas perpanjangan STNK kena denda 500.000, kapok weh. Ya salahnya sendiri, aturannya suruh taat kok. Kita pakai helm apa sih susahnya? Gampang aja kok. Pakai helm dah. Urusan lalu lintas kita taati, nggak akan ada urusan dengan polisi lalu lintas. Urusan kita dalam berdagang nggak melanggar aturan perdagangan, kita nggak akan ada urusan dengan para pedagang yang lain maupun para pembeli, nggak akan.
Jadi begitu Pak. Islam mengajarkan kita untuk selalu baik dalam segala urusan, karena segala urusan akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungan jawabnya lagi. Lalu setelah itu Allah menasihati kita. Kan di depan tadi surat Al-Imran ayat 102 kan bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu kan? Di ayat 110 Allah berfirman begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ini ayat yang penting itu segera ketahui, itu segera kita ketahui. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata Allah ini, kuntum kalian hai orang-orang beriman adalah, kuntum kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Umat Muhammad ini, umat Islam ini, umat Muslim ini, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang ukhrijat, telah dikeluarkan, telah ditampilkan, linnas, untuk seluruh manusia. Jadi menurut ayat ini, orang beriman itu, orang muslim itu, kalau dia bertakwa dengan sebenar-benar takwa, atau dia bertakwa semampunya, dia akan menjadi manusia yang baik, menjadi umat yang baik. Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kata Allah ini adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia yang banyak ini. Apakah betul? Kenapa yang korupsi semuanya itu orang Islam? Masya Allah, yang di Pertamina itu orang Islam. Yang korupsi apalagi orang Islam lagi. Banyak, walaupun juga banyak juga yang bukan orang Islam yang korupsi. Tapi banyak orang Islam yang korupsi, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak bertakwa. Kalau bertakwa nggak mungkin korupsi, ya. Jadi kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Kenapa Allah menyebut umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik bagi umat manusia ini? Karena kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, kalian semua suka memerintahkan, menyuruh kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian mencegah, melarang dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik, wa tu'minuna billah, dan yang ketiga karena kalian beriman kepada Allah. Jadi kita ini bisa menjadi orang yang baik, yang terbaik kalau kita semua mau beriman kepada Allah dan selalu menyuruh kepada orang untuk berbuat yang baik dan mencegah orang berbuat yang tidak baik atau yang mungkar. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya jangan setuju kepada perbuatan mungkar. Saudara menghindar, jangan kumpul sama orang-orang yang mungkar. Bergaulah, berkumpullah dengan orang-orang yang baik-baik, dengan orang-orang yang soleh. Itu. Lalu setelah Allah menyatakan umat Muhammad adalah sebaik-baik umat, di akhir ayat ini Allah berfirman, walau amana ahlul kitab, dan kalaulah beriman orang-orang ahli kitab itu, kalaulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu pada mau beriman benar-benar, lakana khairal lahum, sungguh jadilah itu lebih baik bagi mereka. Sama, di antara orang muslim ada yang baik, ada yang enggak baik. Di antara orang Yahudi ada yang baik, ada yang enggak baik. Di antara orang Nasrani juga begitu, ada yang baik, ada yang enggak baik. Ini menurut Allah loh ya. Tapi kalau kalian semua beriman, kalian akan jadi baik. Orang muslim yang beriman akan jadi baik juga. Orang Yahudi, orang Nasrani yang mau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, juga akan menjadi orang yang terbaik, akan menjadi baik. Lalu Allah menyatakan minhumul mu'minun,
Dari antara mereka ada orang-orang yang beriman. Dari kalangan orang ahli kitab itu ada orang-orang yang beriman. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka al-fasikun, orang-orang fasik. Orang fasik artinya orang yang tidak taat kepada agama, orang yang keluar dari ketaatan kepada agama, itu orang fasik. Sudah, ini ayat ke-110. Kalau kita lihat anunya, tafsirnya Pak, panjang lebar Pak tafsirnya ini. Nah, ini Pak. Apa bisa saya sampaikan semuanya ya, sebentar. Saya lihat dulu kira-kira bisa enggak ya. Ini tadi sudah. Nah, ini. Ya, kita lihat sedikit tafsir dari ayat ini tadi ya. Wah, ini supaya sampean senang nih dengar tafsir ini nih. Mungkin supaya sampean senang. Apa kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika beliau menerangkan ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ditampilkan untuk manusia. Jadi seharusnya orang Islam ini sebagai contoh untuk manusia yang lain. Orang Islam itu harus baik sehingga bisa dicontoh oleh orang lain. Kalau orang Islam sendiri nggak baik, ya sudah, orang akan mencibir, mencemooh Islam. Makanya tidak salah kalau ada hadis yang mengatakan al-Islam mahjubul bil muslimin. Islam itu tertutup, terdinding oleh kelakuan orang-orang Islam sendiri. Islam itu al-Islamul ulya. Islam itu tinggi. Ya. La ya'lu, ya, tidak ada yang mengalahkan ketinggian al-Islam. Al-Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditinggi oleh apapun. Dikalahkan ketinggian Islam oleh ajaran yang lain yang manapun juga. Ajaran Islam adalah ajaran yang paling tinggi, paling mulia, paling baik di antara semua ajaran yang dikenal oleh manusia. Gak ada yang lebih baik daripada ajaran Islam ini. Tetapi kata Nabi, Islam itu kadang-kadang terdinding oleh muslimin sendiri. Kelakuan orang-orang Islam itu banyak yang gak baik sehingga orang mencibir, mencemooh orang Islam, mencemooh ajaran Islam itu sendiri. Nah ini, padahal Allah menyatakan kalian adalah sebaik-baik umat untuk manusia. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Kita lihat tafsirnya ini. Apa kata Ibnu Katsir dalam menerangkan ayat ini? Nih saudara, ini tertulis dalam kitab Ibnu Katsir dulu. Saya bacakan ya. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala sedang mengabarkan dengan ayat ini ya, tentang hadhil ummah, umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam ini. Umat mana? An hadhil ummatil Muhammadiyah. Nah, umat Muhammadiyah. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir dengan kata-kata umat Muhammadiyah, bukan ormas Muhammadiyah, bukan loh Pak. Waktu Ibnu Katsir nulis ini, Muhammadiyah itu belum ada. Ibnu Katsir itu meninggal tahun 776 Hijriah. Atau 776 Hijriah, sekarang tahun 1446. Jadi separuhnya, 700 tahun yang lalu Muhammadiyah sudah ada. Belum, orang Indonesia ini umurnya baru berapa? 79 tahun ya. 79 tahun kok. Muhammadiyah belum ada. Jadi yang dimaksud dengan umat Muhammadiyah ini adalah umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Al-Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan tentang umat Muhammadiyah ini, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, bi annahum, bahwasanya mereka khairul umam, sebaik-baik umat di antara umat-umat yang banyak, di antara umat-umat para nabi yang telah lalu. Faqala, maka Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, yakni maksudnya khairun nas linnas. Umat Islam ini harusnya menjadi khairan nas, sebaik-baik manusia, linnas, bagi manusia yang lain.
Ini yang susah. Jadi orang Islam yang baik, yang bisa dicontoh oleh orang lain yang bukan orang Islam. Nah kalau kita orang Islam tapi korupsi, ya aduh kasihan kita, Islamnya yang kasihan. Terus wal makna, dan makna ayat ini kata Ibnu Katsir, annahum, bahwasanya mereka umat Nabi Muhammad atau umat Muhammadiyah ini, umat pengikut Nabi Muhammad SAW ini, khairul umami, sebaik-baik umat, wa anfa'un nasi linnas, dan paling bermanfaatnya manusia atau manusia yang paling bermanfaat linnas bagi manusia yang lainnya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah manusia atau orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah kita berusaha begitu Pak, Bu. Jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Kalau kita jadi pemimpin, jadi presiden misalnya. Jadi presiden yang bisa memberi manfaat paling banyak daripada yang lainnya, karena dia orang nomor satu di negara. Yang nama presiden kan orang nomor satu dalam satu negara. Kalau presidennya baik, maka dia akan menjadi orang yang paling baik bagi orang banyak, karena seluruh rakyatnya adalah rakyatnya dia. Ya, jadilah kita manusia yang terbaik, yaitu manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Walihada qala, dan karena inilah Allah berfirman, supaya menjadi manusia yang terbaik, yang harus dilakukan adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian semua harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kalian semua harus beriman kepada Allah. Untuk menjadi orang yang terbaik dan bermanfaat orang lain, kita harus amar ma'ruf. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang tidak baik, diingatkan dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang kasar. Nah, mengingatkan presiden itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Aku la qaulal layyinan, kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Hei Harun, hei Musa, hei Harun, kalian budak kusuruh menemui Fir'aun. Nasihati Fir'aun dengan kalimat yang lembut, dengan kata-kata yang lembut. Nasihati Fir'aun. Tugas kamu itu. Mula-mula Nabi Musa takut. Ya Allah, Engkau menyuruh aku menghadap Fir'aun, maka aku pernah membunuh orangnya Fir'aun. Nanti aku begitu sampai sana aku ditangkap sama Fir'aun, dipenjara aku sama Fir'aun. Enggak Musa, aku yang akan melindungimu. Wah, itu Allah kepada Nabi Musa bisa begitu. Kalau sama kita enggak bisa kita seperti Nabi Musa dilindungi langsung oleh Allah. Tapi Nabi Musa akhirnya berangkat ketemu dengan Fir'aun dan berkata yang lembut kepada Fir'aun. Menasihati penguasa memang harus lembut. Kalau kita menasihati penguasa ngomongnya kasar terus hina-hina, sudah kena jerat pasal ITE sampean udah. Ya, mengingatkan presiden harus dengan tutur kata yang lembut. Enggak mempan ya sudah, yang penting udah mengingatkan itu. Tapi jangan dimaki-maki, presiden kok dimaki. Nanti kalau sudah diberlakukan betul undang-undang apa itu larangan menghina presiden, wah celaka sampean. Alhamdulillah bisa tadi. Ya, jadi kita mengingatkan orang untuk berbuat yang baik dan mengingatkan orang agar tidak berbuat yang tidak baik dengan tutur kata yang baik, dengan cara yang santun. Tuh. Dan yang penting kalian semua harus beriman. Kalian beriman dulu sama Allah. Kalau kalian enggak beriman, enggak menunjukkan sebagai manusia yang baik, orang dinasihatkan, kamu sendiri korupsi, nasihati orang supaya enggak korupsi. Kamu sendiri itu loh korupsi, mau melarang-larang korupsi. Nah, digitukan kita, kan repot kalau sudah kayak gitu. Lalu Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Isi hadisnya begini. Dulu kata Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang perempuan, dia siapa namanya? Dzurrah. Perempuan ini bernama Dzurrah. Siapa dia? Binti Abi Lahab. Dzurrah ini anak perempuannya Abu Lahab. Yang ada dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu
nama Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran karena jahatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi anak perempuannya beriman. Ini Durrah ini pernah qolat berkata, bercerita dia, qoma rajulun, dulu pernah ada seorang laki-laki berdiri ilan Nabi, menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alal mimbar, sedangkan beliau Nabi sedang berada di atas mimbar. Nabi kita sedang pidato, sedang khutbah, sedang berbicara di atas mimbar. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri. Faqala, lalu laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, manakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Dia kepingin tahu. Jawabannya langsung dari Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Faqala, maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul ketika tanya, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Jawaban beliau, khairun nas, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah aqra'uhum wa atqahum lillah. Aqra'uhum, orang yang paling pandai membaca atau memahami Al-Quran. Orang yang paling memahami Al-Quran, orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Itu orang yang terbaik. Yang kedua, wa atqahum lillah, dan yang paling takwa di antara mereka kepada Allah. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kita sudah menjadi manusia yang terbaik apa belum? Belum aqra' kita. Baca Al-Quran masih salah-salah. Membaca bisa tapi nggak ngerti maknanya. Jadi belum bisa kita sebagai khairun nas, belum bisa. Ketakwaan kita bagaimana? Kita kadang-kadang takwa, kadang-kadang enggak. Kita ini loh termasuk yang ngomong ini. Kita tuh yang termasuk yang ngomong ini. Kadang-kadang enggak takwa kepada Allah juga. Wahyanya sholat enggak kelihatan sholat. Kenapa? Tidur, guring. Kenapa tidur? Ketiduran. Dengan adzan itu ada itu. Nah, itu sebaik-baik manusia kata Nabi adalah yang paling pandai membaca Al-Quran atau paling paham pada Al-Quran dan yang paling takwa kepada Allah. Yang kedua, yang berikutnya, wa amuruhum bil ma'ruf, dan yang suka memerintahkan manusia kepada yang baik. Wa anhahum anil munkar, dan yang paling suka melarang manusia dari perbuatan yang mungkar. Yang berikutnya, wa ausoluhum lirrahim, dan yang paling suka menyambung kepada manusia lirrahim, terhadap hubungan silaturahmi. Jadi sebaik-baik manusia kata Nabi adalah satu, yang paling takwa kepada Allah. Yang kedua, yang paling pandai atau paling paham pada Al-Quran. Yang ketiga, yang paling suka amar ma'ruf. Yang keempat, yang paling suka nahi mungkar. Yang kelima, yang paling suka menjaga hubungan silaturahmi. Tidak bermusuhan, tidak suka bermusuhan dengan keluarganya, dengan orang yang punya hubungan rahim dengan dia. Dia sambung silaturahmi itu. Yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi itu, Pak, kata Rasulullah SAW, kalau ada keluarga kita ini, kerabat kita, memusuhi kita, gak mau ketemu sama kita, aku gak mau ketemu kamu, udah. Jangan pernah menampakkan wajahmu di depan aku. Misalnya kita punya saudara ngomong begitu. Nabi bilang apa? Sambung silaturahmi dia kepada dia. Dia bilang kamu jangan nongol di depan dia. Kamu nongol aja ke dia. Assalamualaikum itu. Udah itu aja. Pergi sana. Aku sudah bilang jangan muncul-muncul kok. Ya pergi. Besoknya lagi beberapa waktu lagi datang. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum mas. Assalamualaikum dek. Gitu. Ya, kita punya abang ini, misalnya, ya, abang kita nggak mau ngomong sama kita, misalnya ini ya, misalnya ada di sini, mudah-mudahan nggak ada. Di sini ada adik, ada abang, abangnya nggak mau ngomong sama adiknya, misalnya begitu. Adik ini harusnya datangi terus abangnya tadi, bang, saya minta maaf bang ya, assalamualaikum, ngajak salam, ini, pergi sana, ya sudah nggak apa-apa, pergi. Gitu. Biasanya datang lagi, assalamualaikum bang, aku minta maaf ya kalau ada salah. Pergi sana, ya 2 kali, 3 kali, terus sampai yang namanya silaturahmi itu begitu pak. Bukan begini. Kamu nggak mau ketemu aku? Aku juga nggak mau ketemu kamu. Bukan begitu. Itu namanya memutus silaturahmi. Mau menyambung silaturahmi justru menyambung silaturahmi yang diputus oleh saudara kita. Itu namanya menyambung silaturahmi. Ada keluarga saudara kita yang nggak mau ketemu sama kita temui dia.
Sampai dia sadar bahwa kita bermaksud baik dengan dia. Tuh, kan enggak mudah kan silaturahmi? Dalam pengertian kita silaturahmi kan cuma kita kunjungi saudara kita yang lama enggak ketemu, aku mau ke sana, mau bailang kata orang sini gitu ya, Pak ya. Bailang ya, benar ya? Kalau orang Jawa bilang dolan. Dolan. Kita bailang ke saudara kita di Banjar sana lama tidak ketemu, apalagi hari raya nanti ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya ya sudah? Usahanya gimana? Sukses kah? Kalau ada apa-apa hubungi aku ya, barangkali aku bisa bantu. Ya, gitu loh Pak. Yang kita pahami selama ini silaturahmi itu begitu. Padahal silaturahmi yang sebenarnya itu menyambung hubungan kekerabatan yang diputus oleh saudara kita. Itu sebenarnya menyambung silaturahmi. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita termasuk orang yang terbaik. Walaupun dicaci maki oleh saudara kita, nggak apa-apa. Lebih baik kita dicaci maki daripada kita mencaci maki. Ya, kita lebih baik dicaci maki orang daripada mencaci maki orang. Nah, ini hadis yang pertama. Ini Ibnu Katsir menyampaikan tadi dalam rangka menerangkan sebaik-baik manusia itu ini antara lain. Ya, terus ada lagi ini. Keterangan dari Nabi Ibnu Katsir menurut hadis yang lain bahwa sebaik-baik manusia di sini adalah maksudnya humul ladina hajaru ma'a Rasulillah. Mereka yang disebut oleh Allah sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Bukan kita semua yang ada sekarang ini, bukan. Tapi orang-orang yang dulu pernah berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah min Makkata ilal Madinati ke Madinah. Itu yang dimaksud dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu menurut tafsir yang kedua. Nah, wasahih kata Ibnu Katsir dan pendapat yang sahih dari tafsir-tafsir yang banyak itu anna bahwasanya hadhil ayat ini yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan ditampilkan untuk manusia, itu ammatun, itu bersifat umum fi jami'il ummah, pada seluruh umat, kullu qarnin, setiap generasi, bihasbihi, menurut takarannya atau menurut perhitungannya, menurut tingkatannya. Jadi wa khairu qurunihim, dan sebaik-baik generasi mereka, orang-orang yang terbaik ini adalah alladzina, orang-orang yang hidupnya bu'itsa fihim, yang diutus pada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baik generasi muslimin adalah generasi yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu generasi muslimin yang terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka, generasi para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yakni atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Habis itu udah enggak ada lagi. Ya, termasuk kita ini yang termasuk yang enggak ada lagi. Enggak ada lagi yang terbaik sudah. Ya. Jadi Masya Allah. Tsumma ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Tsumma ladina yalunahum, kama qala, sebagaimana Allah berfirman fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, di surah Al-Baqarah itu. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian wahai muslimin ummatan wasata, umat yang adil, umat yang baik, yang terbaik. Jadi Allah menghendaki kita tuh menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Di Indonesia kan ada umat Kristen, ada umat Buddha, ada umat Hindu, ada umat Konghucu, ada umat macam-macam kan. Nah, kita disuruh oleh Allah menjadi yang terbaik dari semua umat yang ada ini. Sudah apa belum? Jawabannya apa? Belum. Masya Allah. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim, astagfirullahaladzim. Nah, jadi ada yang menerjemahkan ayat ini tuh agak kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat wasata. Wasata itu artinya pertengahan. Kami telah menjadikan kalian ya umat Islam sebagai umat pertengahan.
Umat pertengahan bagaimana? Ya, pertengahan. Tidak baik dan juga tidak jelek. Bukan begitu. Umat yang pertengahan maksudnya khiyaron. Ini loh, khiyaron. Umat yang baik atau adlan, umat yang adil. Itu Islam, Allah mengajari kita umat Islam untuk menjadi umat yang adil dalam segala urusan. Sebagai orang tua harus jadi orang tua yang adil. Sebagai bapak menjadi bapak yang adil. Sebagai ibu jadi ibu yang adil. Sebagai anak, anak yang adil kepada saudaranya. Sebagai pemimpin, pemimpin yang adil. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Nah, apakah kita sudah seperti itu apa belum? Jangan jawab sekarang, jawabnya nanti malam aja ketika sampean berhubungan dengan Allah Ta'ala, ya. Nah, ada satu lagi nih. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, antum kalian semua disebut oleh Allah sebaik-baik umat. Kenapa? Antum tufuna, kalian itu menyempurnakan sabaina ummatan, 70 umat yang pernah ada di muka bumi ini. Yang antum khairuha, kalian adalah yang terbaik dari semua umat, semua 70 umat itu tadi. Wa antum akramu ala Allah azza wa jalla, dan kalian adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla, yang maha gagah dan maha agung. Tetapi kita tidak atau belum termasuk di sini. Kita oleh Nabi dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang ke-70. Di antara umat-umat yang pendahulu kita. Yang 70 itu berapa? Saya tidak tahu. Saya belum pernah dapatkan keterangan yang memuaskan tentang ini. Jadi nanti cari lagi, saya cari lagi, sampai juga cari lagi. Sampai yang dapat duluan nanti ngabarin aku. Ya, kalau ketemu aku dikabari. Ini loh Ustaz, ada ini keterangan. Jazakumullah khairan. Kalau ada yang tahu aku dikabari ya, karena saya belum mendapatkan, belum baca sarahnya. Nanti kalau baca sarahnya mungkin ketemu. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini terkenal, tapi kita semua tentu belum bisa menjadi orang yang seperti disebut dalam hadis ini. Ada lagi nanti hadis yang akan datang ini, tapi karena waktu sudah habis, kita sambung besok pagi insyaallah. Kita berdoa untuk diri kita dan untuk muslimin dan untuk saudara kita, keluarga kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan hamba, ampunilah dosa kesalahan kami semuanya, ampunilah dosa dan kesalahan orang-orang tua kami yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ampunilah pula dosa dan kesalahan semua kerabat-kerabat kami ya Allah. Persatukanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Jauhkan kami dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Berilah kepada kami semuanya istiqomah dan husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah pula dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami. Juga ampunilah dosa dan kesalahan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berilah mereka semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang mereka derita. Berilah mereka semuanya petunjuk, dan jauhkan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Berilah pada mereka semuanya kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan mereka. Urusan rezeki mereka, urusan jodoh-jodoh mereka, urusan sekolah mereka, urusan kuliah mereka, urusan rumah tangga mereka, dan urusan pekerjaan mereka. Hanya kepada paduka kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada paduka kami mohon pertolongan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nura wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi buldanil muslimin.
Allahumma alaika bi amrikiyin wa israiliyin wa mammahum wa dammirhum tadmira wa mazzighum kullu mumazzakin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.